Hai guys, jangan lupa ya like, share, dan subscribe channel kami ya, agar kami lebih bersemangat lagi membuat video-video lainnya. Nah teman-teman, sudah memasuki wilayah kawasan wisata Alam Tanggung. Ini kita sudah mulai naik dan berbelok-belok. Semoga videonya jadi tidak suka. Nah, sekedar pesan untuk teman-teman yang ingin berwisata ke Alam Tanggung, diusahakan dan perlu dipastikan motornya dalam keadaan sehat ya. Jangan sampai lekas naik ada problem pada kendaraannya sehingga akan menyusahkan kalian sendiri. Seperti inilah medannya, sangatlah bagus dan bagus sekali, melatih konsentrasi kita. Terus lagi, ketika memilih jalur, pastikan jalurnya yang aman guys. Jadi untuk menghindari resiko ban bocor, kalau ban sudah bocor, wassalamualaikum wes, tidak ada tempel ban ya. Jadi hati-hati, jangan rusak. Dan kuat ngadepi kenyataan. Kenyataan ini jalannya angel. Awas, hati-hati rawan bencana longsor ya Pak. Lurus saja terlebih dahulu, nggak usah masuk ke kawasan wisata yang air terjun. Nah pemirsa, itu adalah jalur menuju sumber mata air. Akan tetapi untuk saat ini kendaraan tidak bisa masuk karena jalurnya sangat kurang enak.
akibat hujan. Di sana terdapat dua sumber mata air yang warga sekitar menyebutnya sumber lanang dan sumber wedok. Yang mana yang sumber wedok itu adalah sumber mata air yang digunakan untuk mengairi wilayah Tanen. Wah, kita sudah sampai di penghujung jalur kawasan wisata alam Kandung. Ternyata jalurnya tidak memungkinkan guys untuk menuju situs Petilasan. Arahnya ke sana, tapi jalurnya betok, motornya tidak sanggup ini. Kembali saja ke bawah. Nah, kalau sumber airnya itu ada di sana. Nah, di arah jembatan ke kiri. Ini sumber airnya ada dua sumber, arah sana. Hutan Kandung atau yang lebih populer bernama Alam Kandung berada di Desa Tanen, Rejo Tangan Tulungagung. Siapa sangka, di balik keindahan alam yang memukau dengan air terjun dan hutannya ini, ternyata tempat ini memiliki sejarah penting. Nama Alam Kandung pun tak jauh dari sosok Sang Joko Kandung yang terkenal itu. Konon menurut kesaksian juru kunci dari situs Aryo Jeding, Joko Kandung pernah berburu burung di daerah hutan tersebut. Kelak dari perjalanannya inilah ia bertemu dengan sosok yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Adipati Aryo Blitar, I. Wilayah Aryo Blitar berdiri di tangan Sang Adipati Aryo Blitar, I, bernama Ki Ageng Niloswarno, berasal dari Tuban putra dari Ranggalawe. Dari pernikahannya dengan Permaisuri Rayung Wulan, lahirlah Joko Kandung. Pusat kekuasaan Ki Ageng ada di sekitar Desa Aryo Jeding, Rejo Tangan sekarang ini. Seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas tentunya memiliki orang yang dipercaya. Dalam hal ini, Ki Ageng Niloswarno mengangkat Ki Ageng Sengguruh sebagai bawahannya, setingkat patih kerajaan. Ia berasal dari daerah Lumajang, berbatasan dengan daerah Malang, yang diketahui sebagai putra dari Minak Sopal. Hubungan Ki Ageng Niloswarno dan Sang Ki Ageng Sengguruh terjalin sangat dekat. Hubungan ini terjalin karena mereka berdua saudara satu perguruan. Tetapi, karena keserakahan istrinya, bernama Dewi Sulastri, awal perselisihan mereka berdua terjadi. Dewi Sulastri, digambarkan sebagai sosok haus kekuasaan, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ia pun mulai menghasut suaminya untuk melakukan konspirasi menggulingkan sang adipati. Akhirnya air yang tenang, menjadi ombak mematikan. Sang Patih dalam hasutan istrinya mulai melakukan perbuatan keji untuk menggulingkan sang adipati. Padahal, kala itu kerajaan dalam keadaan penuh sukacita atas kehamilan Permaisuri. Patih dengan niat buruknya menyarankan kepada Permaisuri untuk memakan ikan emas Bader Bang Sisik Kencana, dengan alasan, baik untuk sang jabang bayi. Permaisuri mulai terpancing dengan permainan sang Patih, ia pun meminta untuk dicarikan ikan tersebut. Ki Ageng Niloswarno setuju, awalnya ia memerintahkan orang kepercayaannya itu untuk mencarikan ikan tersebut. Lagi-lagi karena niat buruk, Sang Patih berhasil mengelabuhi Adipati dengan mengatakan bahwa sebaiknya jika anak pertama biarlah romonya sendiri yang mencarinya. Adipati percaya dan langsung bergegas menuju ke Kedunggayaran, Malang untuk mencari ikan emas Bader Bang Sisik Kencana itu. Setibanya di Kedunggayaran, Adipati langsung memutuskan untuk mencari ikan tersebut. Saat itu, di tengah-tengah pencarian ikan, ia tidak mengetahui bahwa nyawanya akan terancam. Ikan yang dicarinya tersebut hanyalah sumping emas milik Patih yang dilempar ke dalam kedung sehingga dari permukaan terlihat seperti ikan emas. Jebakan ini telah disiapkan oleh abdi Sang Patih, Simolurik dan Macan Lurik. Ketika Ki Ageng Niloswarno tengah asyik menjala ikan, naas sekali, jala yang ada di sana tersangkut, ini merupakan strategi Sang Patih. Kemudian ia langsung menyelam untuk membenarkan jalanya. Di tempat tersebut sang raja dibunuh dengan dilempari batu oleh abdi Ki Ageng Sengguruh dan konon Ki Ageng Niloswarno musno.
Setelah berita terbunuhnya Ki Ageng Niloswarno terdengar oleh abdinya, langsung ia membawa lari Permaisuri ke Gunung Pegat. Di sana, Permaisuri ditolong oleh Putri Kediri. Konon abdi dari raja ini bermukim di daerah Panjer. Hal ini juga ada kaitannya dengan prasasti yang berada di tengah kuburan di daerah tersebut. Beberapa tahun kemudian, ketika Joko Kandung berumur belasan tahun, ia ingin mengetahui romonya. Ia memohon kepada ibunya untuk memberitahu di mana keberadaan ayahnya. Ibunya mengatakan, jika dirinya ingin mengetahui keadaan romonya, ia harus berguru ke Abdi Kinasih yang telah menyelamatkan ibunya itu. Setelah Joko Kandung berguru di sana, lantas ia juga telah mengetahui bahwa romonya telah lama tiada, karena telah dibunuh oleh Sang Patih yang saat ini telah menjadi Senopati Aryo Blitar II. Dengan perasaan kecewa karena tidak bisa berjumpa dengan ayahnya, Joko Kandung mengadakan perjalanan ke daerah hutan yang letaknya di selatan. Untuk menenangkan hatinya itu, ia memutuskan untuk nyepi dan berburu burung di sana. Disitulah awal perjumpaannya dengan Sang Patih pembunuh ayahnya. Di hutan itu Ki Ageng Sengguruh mengetahui bahwa ada seorang pemuda mempunyai burung perkutut yang indah, ia pun berniat untuk memilikinya. Tetapi dengan cerdiknya Joko Kandung mengatakan, burung ini boleh kau miliki asalkan apapun keinginannya dituruti. Tak lama kemudian Ki Ageng Sengguruh memberi jabatan kepada Joko Kandung, hingga menjadi orang kepercayaannya. Ia tidak mengetahui bahwa, Joko Kandung adalah putra dari Ki Ageng Niloswarno. Sebagai orang kepercayaan dari sang raja, ia meminta untuk diberi senjata. Ia pun diberi kebebasan untuk memilih senjatanya sendiri. Joko Kandung tahu bahwa terdapat keris turun-temurun dari keluarga Ki Ageng Sengguruh dan hanya keris tersebut yang dapat membunuhnya. Keris itu adalah cuntrik, sejenis keris kecil biasanya digunakan untuk azimat. Keris tersebut milik orang tua Ki Ageng Sengguruh dan keturunannya. Setelah Joko Kandung berhasil memiliki keris tersebut, ia kemudian ditumpasnya Ki Ageng Sengguruh. Keberhasilan tersebut lantas tak membuat dirinya untuk menetap di daerah yang awalnya milik kekuasaan ayahandanya saat itu, tetapi ia memilih untuk pergi ke daerah Blitar, nama saat ini.